Oke semua, kenalin aku Igede Kresna Adi Wiranta Berharta, biasa dipanggil Kresna. Pada kesempatan kali ini aku mau bawain sedikit, eee, tentang algoritma Astar. Nah, algoritma Astar itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi algoritma Astar itu merupakan salah satu algoritma pencarian rute terpendek, atau biasa disebut dengan pathfinding, yang merupakan perbaikan dari algoritma BFS dengan memodifikasi fungsi heuristiknya untuk memberikan hasil yang optimal. Nah, algoritma ini tuh, cara kerjanya mencari rute terpendek dari satu titik awal sampai ke, objek tujuannya. Nah, jadi untuk implementasi dari algoritma Astar ini akan saya contohkan di Microsoft Excel untuk lebih jelasnya. Oke, kita langsung aja ke Microsoft Excel. Nah, ini dia tampilan dari, Microsoft Excel untuk implementasi dari algoritma Astar itu sendiri. Nah, tugas kita sekarang itu adalah menghitung rute terpendek dari titik awal kita start ini yang kotak merah ke tujuan kita yang kotak berwarna biru. Nah, caranya itu adalah yang pertama kita harus mencari nilai, menghitung nilai F dari masing-masing kemungkinan 8 kotak yang ada di sekeliling titik awal ini. Nah, cara mencari nilai F-nya itu gimana sih? Nah, jadi nilai F itu kita peroleh dari nilai G ditambah H. Nah, nilai G itu merupakan jarak dari titik awal ke titik berikutnya. Nah, maksudnya itu adalah jarak dari titik ini ke salah satu dari ke-8 titik ini. Nah, kemudian untuk nilai H itu adalah jarak dari titik tujuan ke titik berikutnya. Nah, maksudnya itu adalah jarak dari titik tujuan ini ke titik-titik yang 8 kemungkinan ini. Nah, mungkin langsung aja kita praktekin ya cara hitungnya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat perhitungan. Nah, jadi begini, sini akan saya jelaskan. Nah, untuk nilai G-nya, G yang tegak lurus seperti ini, yang tegak lurus ke atas, ke samping kiri, kanan, ataupun ke bawah, itu cara mencarinya adalah dengan menggunakan rumus SQR sama dengan SQRT 1. Itu artinya kita mencari akarnya, karena dari sini ke sini, dari titik ini ke titik ini adalah jaraknya 1, maka rumusnya adalah sama dengan SQRT dalam kurung 1, maka akan didapatkan hasil 1. Begitu juga untuk yang ke samping kiri, kanan, ataupun bawah, itu rumusnya juga sama. Nah, kemudian untuk rumus yang ke serong ke kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah, itu rumusnya menggunakan sama dengan SQRT 2. Nah, kenapa menggunakan SQRT 2? Itu karena dari titik awal ke titik ini itu ada total 2 peta. Nah, jadi itu dari sini dihitung 0, sini kemudian 0, 1, kemudian dari sini juga 0, 1. Jadi sama dengan bisa juga dengan cara seperti ini, sama dengan SQRT 1 plus 1, karena tadi dari sini ke sini 1, dari sini ke sini 1. Nah, sama aja. Berlaku untuk yang di serong-serong seperti ini. Nah, kemudian untuk titik H-nya, bagaimana cara ngitungnya? Nah, jadi gini. Dari titik ini sampai ke sini sebagai contoh, kita hitung dari ke kanannya dulu. Itu 1, 2, 3. Nah, sudah tegak lurus. Itu berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian 1, 2, 3. Nah, itu juga 3 kuadrat, berarti sama dengan 9. Nah, rumusnya itu SQRT dalam kurung 9 ditambah 9, karena tadi 3 kuadrat. Maaf,
karena tadi 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat, berarti itu 9 ditambah 9. Kita dapat hasilnya 4,2. Kita coba juga untuk yang sini. Nah, itu cara ngitungnya 1, 2, 3, 4. Kemudian ke bawah 1, 2, 3. Nah, itu sama dengan SQRT 4 kuadrat sama dengan 16. Kemudian ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. Dalam kurung enter. Nah, dapat hasil 5,0. Begitu juga untuk cara menghitung yang lainnya itu sama. Kita coba contohkan lagi satu. Itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuadrat berarti 1, 2, 3. 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, sama dengan SQRT 5 kuadrat itu 25 ditambah 3 kuadrat itu 9. Udah kurung tutup, enter. Dapat hasil 5,8. Oke. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan semua nilai dari nilai G dan H, tugas kita sekarang adalah mencari F. Cara menilai F-nya itu dengan menjumlahkan kedua menjumlahkan nilai G dan nilai H. Untuk rumusnya sendiri di Excel itu sama dengan sum dalam kurung. Kita tinggal blok aja dua kotak yang ingin kita jumlahkan. Kemudian kita isi di akhir dengan kurung tutup, lalu kita tekan enter. Nah, maka akan didapatkan hasilnya. Namun karena ini yang ditampilkan hanya satu angka di belakang koma, maka dalam penjumlahannya ini mungkin saja terjadi pembulatan, karena sebenarnya ini hasilnya adalah 5,6. Namun sini dihitung otomatis itu 5,7 karena terjadi pembulatan, gitu. Nah, semua cara untuk menghitung F-nya itu sama semua, rumusnya seperti tadi. Kemudian jika sudah kita dapatkan semua nilainya, maka langkah kita selanjutnya adalah mencari nilai yang paling kecil untuk kita lalui sebagai rute selanjutnya. Dalam kasus ini 5,7 adalah nilai yang paling kecil di antara semuanya. Maka jalur yang kita ambil adalah 5,7. Nah, setelah ini kita juga harus menghitung lagi di 8 kotak sekitar titik ini 5,7. Namun untuk titik awal ini kita tidak hitung karena kita tidak akan mungkin kembali ke tempat asal kita. Seperti itu. Jadi yang kita hitung adalah sisa 7 kotak yang ada di sekeliling dari titik ini. Nah, untuk perhitungannya itu sama, namun yang membedakan di sini adalah karena di sini sebelumnya sudah terisi hasil dari hitungan yang kita dapatkan dari titik ini, maka perhitungan ini harus diupdate lagi dengan titik acuannya itu adalah titik yang ini. Jadi caranya itu adalah kita ketahui dulu lokasi ini. Nah, ini terletak di kotak BZ24. Jadi untuk memperbaharuinya kita bisa juga langsung tambahkan dengan 1,4. Namun untuk rumusnya itu kita bisa ketik di sini sama dengan nama kotak tadi BZ24, kemudian ditambah SQRT 1 karena dia tegak lurus ke samping. Ya, bukan tegak lurus, maksudnya dia lurus gitu, bukan nyerong. Seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, kita dapat hasil 2,4 karena kalau ke samping itu hasilnya 1 ditambah 1,4 hasilnya 2,4. Nah, jadi yang setiap kita mendapatkan satu titik angka kita tuju nanti, nilai dari G itu wajib diupdate dengan titik
titik acuannya yang sekarang gitu. Nah, jadi seperti ini juga, sama rumusnya seperti ini ditambah SQRT 1, kemudian nah ini untuk ini menghitung titik yang baru juga sama seperti itu. Kita rumusnya adalah sama dengan BZ24 karena letak kotaknya ini, kemudian ditambah SQRT SQRT 2 itu, kemudian kita enter. Nah, kita akan dapatkan hasilnya. Karena hasil dari SQRT 2 yang menyerong itu 1,4, kemudian ditambah ini 1,4, jadinya hasilnya 2,8. Seperti itu. Nah, sekarang kita menghitung titik dari titik H. Nah, titik H itu caranya masih sama seperti sebelumnya. Itu seperti contoh kita menghitung titik yang ini, itu dari titik tujuan, ini 1, ini 2, itu 2 kuadrat berarti sama dengan 4. Kemudian 1, 2, 3, itu sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Berarti sama dengan SQRT 4 tambah 9. Nah, kita dapatkan hasilnya. Seperti itu. Lalu untuk yang lainnya itu caranya juga sama. Ini 1, 2, 1, 2. Berarti rumusnya adalah sama dengan SQRT 2 kuadrat itu 4 ditambah 2 kuadrat itu 4 juga. Nah, dapat. Untuk cara yang di tengah juga masih sama. Kita hitung menggunakan rumus seperti ini, sama dengan sum dalam kurung buka, lalu kita blok yang ingin kita jumlahkan, kemudian kita kurung tutup. Nah, ini hasilnya sama, terjadi pembulatan. Nah, setelah kita menghitung semuanya, kita bisa tentukan dari nilai, kita bisa menentukan jalur kita selanjutnya melalui nilai yang paling kecil. Nah, jadi nilai yang paling kecil itu adalah di sini 5,7. Berarti kita akan mengambil jalur ini untuk sebagai jalur yang kita lalui selanjutnya. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu sama seperti langkah selanjutnya, kita harus menghitung lagi blok-blok yang ada di sekeliling dari titik kita berada sekarang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, cara menghitungnya itu harus menggunakan acuan titik yang kita tempati sekarang. Dalam acuannya itu adalah ini 2,8. Berarti untuk nyari nilai G-nya, nilai G di sekeliling ini, kita gunakan rumus untuk yang lurus itu kita gunakan sama dengan supaya cepat kita gunakan 2,8 saja bisa langsung dengan nilai ini, atau kita pakai nama kotaknya juga bisa. Lalu ditambah SQRT 1 karena itu lurus. Oke, kita dapatkan hasilnya 3,8. Kemudian untuk yang serong kita bisa gunakan nama kotak. Sebagai contoh di sini nama kotaknya S59. Berarti di sini sama dengan S59 ditambah SQRT dalam kurung 2 karena di posisinya itu dari titik kita sekarang berada itu menyerong. Oke, kita dapatkan hasilnya. Cara yang sama itu berlaku juga untuk semuanya kecuali titik yang sebelumnya pernah kita lewati, itu tidak kita hitung kembali. Nah, kemudian untuk cara menghitung titik H itu caranya juga masih sama. Seperti contoh kita akan menghitung titik yang ini. Itu 1, 2, 3, 1. Nah, jadi sama dengan SQRT 3 kuadrat itu 9 ditambah 1 kuadrat itu 1.
Jadinya sama dengan SQRT 10, kita dapat hasilnya 3,2. Nah, untuk yang seperti ini, kita menghitungnya seperti ini. Sama seperti yang dari awal. Ini dari sini 1, kemudian dari sini ke sini juga 1. Berarti sama dengan SQRT 1 kuadrat itu 1, kemudian ditambah lagi 1 kuadrat itu sama dengan 1 juga. Jadi kita enter 1,4. Nah, begitu juga untuk yang lain sama seperti itu. Kita hitung dulu blok yang ke samping berapa, kemudian yang ke bawah itu berapa, lalu kita gunakan rumus SQRT. Seperti itu. Rumus SQRT itu rumus Pythagoras di dalam Excel, seperti itu. Nah, setelah kita menghitung semuanya, kita bisa mencari rute kita selanjutnya. Nah, di sini untuk nilai yang terkecil itu masih dalam angka 5,7. Berarti kita akan gunakan nilai 5,7 ini sebagai rute kita selanjutnya. Seperti itu. Nah, karena kita sudah berada satu titik lagi untuk mencapai tujuan, kita tidak perlu lagi melakukan perhitungan terhadap blok yang ada di sekelilingnya, karena kita sudah bisa untuk mencapai tujuan akhir kita. Nah, mungkin untuk algoritma Astar yang tanpa halangan, penjelasannya cukup sekian. Sekarang kita akan lanjut ke contoh dari algoritma Astar yang menggunakan halangan saat mencari tujuannya. Nah, jadi ini dia tampilan dari Excel algoritma Astar yang menggunakan penghalang. Nah, jadi dalam mencapai tujuan dari titik merah ini ke yang warna biru itu kita dihadapkan dengan beberapa penghalang yang ada di sekitar tujuan kita. Nah, jadi yang ada penghalang ini tidak bisa kita gunakan sebagai rute perjalanan kita menuju ke tujuan kita yang kotak warna biru. Nah, kita harus menggunakan rute perjalanan yang lain, namun dengan tetap memperhatikan rute perjalanan yang terpendek. Jadi untuk cara menghitungnya itu masih tetap sama. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan perhitungan, namun tetap akan saya jelaskan. Nah, kita seperti yang sebelumnya sama, itu kita cari dulu nilai G-nya, yaitu untuk yang lurus seperti ini, lurus ke atas, kanan, bawah, atau kiri, itu kita gunakan rumus sama dengan SQRT kurung 1. Nah, kita enter, kita dapatkan hasilnya 1,0. Kemudian untuk yang serong seperti ini, kita gunakan rumus sama dengan SQRT 2. Dan kita dapatkan hasilnya 1,4. Itu juga untuk berlaku untuk yang serong-serong lainnya. Kemudian kita menghitung nilai H-nya. Itu sama juga caranya, walaupun ada penghalang seperti ini. Cara itu seperti contoh yang ini, saat kita hitung dulu dari sini, 1, 2, itu 2 kuadrat, sama dengan 4. Kemudian 1, 2, 3, itu berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Maka rumusnya itu SQRT dalam kurung 2 kuadrat itu 4, ditambah 3 kuadrat itu 9. Nah, maka akan didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba untuk yang ini, kita hapus dulu, kemudian kita coba hitung manual. Kita coba hitung 1, 2, 3, kemudian ke bawahnya 1, 2, 3. Nah, maka sama dengan SQRT, itu dia tadi 3 kuadrat sama dengan 9, kemudian ditambah sama 3 kuadrat juga tadi sama dengan 9. Maka akan didapatkan hasilnya seperti tadi, 4,2. Seperti itu. Kemudian untuk yang seterusnya juga sama begitu, titik-titik yang akan kita coba tuju itu cara menghitungnya juga sama. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan nilai dari nilai G dan H itu, kita akan mencari nilai F dengan menjumlahkan
hasil dari nilai G dan nilai H itu. Nah, untuk rumusnya itu kita coba di sini. Kita sama seperti sebelumnya, itu adalah sama dengan sum kurung buka, kita blok keduanya. Oke, maaf. Kita blok keduanya, kemudian kita beri kurung tutup, lalu enter. Maka kita akan mendapatkan hasil dari penjumlahan ini. Kita lakukan penjumlahan terhadap semua kemungkinan titik-titik ini. Lalu setelah itu kita akan mencari nilai yang paling kecil dari semua kemungkinan rute ini. Nah, dapat lihat di sini dari semua kemungkinan itu nilai yang paling kecil itu adalah 5. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rute perjalanan kita selanjutnya adalah melalui serong ke kiri ke titik 5 ini. Nah, setelah itu kita lanjut untuk menghitung kemungkinan rute yang akan kita tuju di sekeliling titik 5,0 ini atau yang berwarna kuning ini, tempat kita sekarang berada. Jadi saya sudah melakukan perhitungan juga sebelumnya. Nah, jadi sama seperti yang sebelumnya, algoritma Astar tanpa halangan itu, karena sebelumnya ini kita jadi setiap untuk nilai G-nya itu kita akan tambahkan nilai dari 1,4 karena kita sekarang berada di kotak kuning ini dan nilai G itu 1,4. Nah, jadi untuk caranya itu kita cari dulu kotaknya ini di 1,4 berada di kotak BS21. Jadi caranya menghitung itu sama dengan nama kotak yang tadi BS21 kemudian ditambah SQRT. Nah, SQRT ini juga tergantung. Kalau untuk yang serong itu SQRT-nya 2. Nah, maka kita akan dapat hasilnya. Kemudian untuk yang ke samping atau yang lurus seperti ini itu sama dengan BS21 ditambah SQRT 1. Nah, karena lurus kita gunakan SQRT 1 tambah. Jadi kita akan dapatkan hasilnya. Nah, kemudian untuk menghitung nilai H-nya itu juga masih sama caranya, yaitu sebagai contoh kita akan menghitung nilai H yang ini itu dengan cara kita menghitung dulu dari di sumbu X itu ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, itu 3 kuadrat berarti sama dengan 9. Kemudian 1, 2. Itu 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi, caranya itu sama dengan SQRT. 3 kuadrat itu sama dengan 9. Kemudian ditambah 2 kuadrat tadi sama dengan 4. Kita enter. Nah, hasilnya akan didapat 3,6. Juga untuk nilai yang lain. Nah, ini 4,2. Kita coba. Ini 1, 2, 3. Kemudian ke bawah juga 1, 2, 3. Maka sama dengan SQRT 3 kuadrat itu sama dengan 9. Kemudian ditambah 3 kuadrat juga sama dengan 9. Enter. Oke, dapat hasilnya 4,2. Nah, setelah kita menghitung semuanya, semua nilai G dan H dari ke-7 titik ini, maka selanjutnya adalah mencari nilai F dengan menjumlahkan nilai G dan H-nya. Itu untuk cara menghitungnya masih sama juga, sama dengan sum dalam kurung kita blok kotaknya yang akan dijumlahkan. Kemudian isi kurung tutup lalu enter. Maka kita akan mendapatkan hasil dari penjumlahannya seperti itu. Nah, setelah kita berhasil menjumlahkan semuanya ke 7 kotak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita tidak hitung karena ini merupakan titik sebelumnya dan kita tidak akan kembali ke titik sebelumnya untuk sebagai rute kita. Nah, setelah itu kita akan
kita akan mencari nilai yang paling kecil. Nah, di sini ada nilai yang paling kecil itu 5,1. Berarti tujuan atau rute kita selanjutnya itu adalah titik 5,1 ini atau kotak yang ini. Nah, setelah itu untuk mencari rute selanjutnya itu kita akan menghitung lagi. Namun karena di sini ada penghalang, jadi yang kita hitung itu adalah yang di luar penghalang. Jadi yang kita hitung adalah kotak ini juga, kemudian ini dan ini. Nah, untuk cara menghitungnya itu masih sama caranya. Tunggu. Nah, jadi untuk nilai G-nya itu kita tambahkan dulu dengan ini. Jadi karena ini lurus kita sama dengan SGRT. Maaf. Ini kotaknya ini untuk kotaknya di kotak S57. Jadi rumusnya adalah S57 sama dengan S57 ditambah SGRT 1 karena dia lurus. Nah, akan dapatkan hasilnya 3,8 karena sebelum dijumlahkan dengan 2,8 itu hasil dari SGRT 1 adalah 1. Jadi setelah ditambahkan 2,8 maka hasilnya 3,8. Seperti itu. Nah, untuk yang serong seperti ini, ke sini dan ke sini itu rumusnya itu sama dengan nama kotak tadi S57 kemudian ditambah SGRT 2 karena dia serong. Nah, 4,2. Jadi nilai sebelumnya itu 1,4. Nah, setelah ditambah 2,8 maka dia akan mendapatkan hasil 4,2. Itu juga untuk yang ke samping ini sama seperti tadi rumusnya semua. Kemudian untuk menghitung nilai H-nya itu kita masih menggunakan cara yang sama. Sebagai contoh, kita menghitung nilai yang ini. Itu 1, 2, kemudian 1, 2. Nah, jadi rumusnya itu sama dengan SGRT 2 kuadrat tadi sama dengan 4, kemudian ditambah 2 kuadrat lagi sama dengan 4. Karena itu 1, 2, itu 2 kuadrat, 4, kemudian 1, 2, 2 kuadrat, 4. Jadi 4 tambah 4. Nah, sama dengan 2,8. Nah, seperti itu. Lalu kita coba yang lain. Contoh kotak yang lain yang kita ambil contoh kotak yang ini. Itu hitungnya itu dari sini ke sini itu 1. Nah, kemudian ke bawah 1, 2, 3. Nah, berarti ini 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian 3 kuadrat itu sama dengan 9. Jadi rumusnya adalah sama dengan SGRT 1 ditambah 9. Enter. Nah, kita dapatkan hasilnya. Nah, kemudian setelah kita menghitung semua nilai G dan H dari setiap kemungkinan rute yang akan kita tuju, lalu kita mencari nilai F dengan menjumlahkan kedua nilai tersebut, nilai G dan H. Caranya itu masih sama seperti tadi, sum, kita blok kotak yang ingin jumlahkan, kemudian kita isi kurung tutup, lalu kita enter dan kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, setelah menghitung semuanya, untuk mencari rute selanjutnya kita menggunakan nilai yang paling kecil. Nah, untuk di sini nilai yang paling kecil itu 5,8. Jadi kita akan gunakan kotak 5,8 ini sebagai rute selanjutnya, yaitu kita akan geser satu kotak ke samping kiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung kembali untuk mencari rute kita yang selanjutnya. Caranya itu masih tetap sama, kita akan menghitung di 8 kotak di sekelilingnya. Namun karena
ada dua penghalang, tiga penghalang yang menghalangi jalur kita, maka kita akan menghitung sisa kotak yang masih bisa kita lalui. Jadi itu ada 1, 2, 3, dan 4 kotak. Nah, jadi masih sama. Untuk mencari nilai G-nya itu, kita tambahkan dulu nilai G dari tempat kita berada sekarang, yaitu di sini nilai G-nya 3,8, berada di kotak BM57. Berarti cara menghitungnya adalah BM57 tambah SQRT 1, karena dia lurus. Nah, untuk yang serong seperti ini, sama dengan BM57 ditambah SQRT 2, karena dia serong. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita menghitung semua nilai dari nilai G setiap kemungkinan rute yang akan kita tuju, kita akan menghitung nilai H-nya. Caranya masih sama. Nah, itu sebagai contoh kita gunakan ini dari titik, kita menghitungnya dari titik tujuan, yaitu sini 0, kemudian sini 1 kuadrat itu sama dengan 1, kemudian 1, 2. Nah, 2 kuadrat itu sama dengan 4. Jadi kita gunakan sama dengan SQRT, kemudian 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 2 kuadrat sama dengan 4. Akan dapat hasilnya 2,2. Kemudian kita lakukan hal yang sama kepada setiap kotak itu dengan mencari nilai H-nya. Kita ambil satu contoh lagi. Ini 1, kemudian 1, 2, 3. 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, seperti ini rumusnya sudah saya tulis. Sama dengan SQRT 1 tambah 3 kuadrat sama dengan 9. Enter. Oke. Setelah itu, setelah semua nilai G dan H itu kita hitung, lalu kita akan mencari nilai F-nya. Untuk menjadi acuan kita mencari nilai terendah agar kita tahu rute kita selanjutnya. Lalu caranya itu adalah sama dengan sum kurung buka, kita blok yang ingin kita jumlahkan, lalu kita beri kurung tutup, dan kita tinggal enter. Lalu kita akan mendapatkan jawaban hasil dari penjumlahan. Sama dengan sum, kemudian kita blok, lalu kita kasih kurung tutup, kemudian kita enter. Kita akan dapatkan hasilnya. Kemudian setelah kita menghitung semuanya, kita cari nilai yang paling terkecil untuk kita jadikan rute kita selanjutnya. Nah, di sini nilai yang paling kecil itu adalah 7,1. Jadi kita akan menggunakan rute ini untuk sebagai rute kita selanjutnya, yaitu kita berjalan 1 langkah ke kiri. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung lagi untuk mencari jalan ke tujuan kita. Kita sudah semakin dekat sini dengan tujuan kita. Nah, jadi yang kita hitung itu kotak-kotak yang tidak ada penghalangnya, sama seperti tadi. Total di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak yang bisa sebagai kemungkinan untuk menjadi rute perjalanan kita menuju tujuan. Nah, jadi caranya itu masih tetap sama. Itu cara mencari nilai G-nya itu kita tambahkan nilai G di tempat kita sekarang itu, ya dalam kasus ini 4,8. Lalu ini sama dengan kita gunakan nilainya langsung, bisa juga 4,8 ditambah SQRT, karena ini serong, jadi kita gunakan SQRT 2.
Nah, kita dapatkan 6,2. Seperti itu. Kemudian untuk yang lurus seperti ini nama kotaknya M96. Jadi, kita bisa gunakan rumus sama dengan M96 ditambah SQRT 1, karena ditambah SQRT dalam kurung 1, karena dia jalurnya lurus, maka kita gunakan SQRT 1. Nah, itu juga berlaku untuk yang lainnya. Kita hitung dulu nilai G-nya, lalu kita akan lanjut ke nilai H. Nah, untuk nilai H-nya itu sama, cara menghitungnya itu dari titik tujuan kita itu 0, 1, 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian dari terakhir ke ini 1. Nah, yaitu 1 kuadrat. Jadi cara menghitungnya adalah sama dengan SQRT 2 kuadrat itu sama dengan 4 ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Enter. Dapatkan hasil 2,2. Kemudian untuk yang ini itu 1, 2, kemudian 1, 2. Nah, jadi itu sama dengan SQRT 2 kuadrat sama dengan 4 tambah 2 kuadrat sama dengan 4. Kita enter. Nah, kita cari ke semua kemungkinan rute itu nilainya. Kemudian setelah kita mencari semua nilai itu, kemudian kita akan menjumlahkan untuk mendapatkan nilai F-nya. Itu caranya adalah sama dengan sum kurung buka, kita blok, kemudian kurung tutup, enter. Maka akan didapatkan hasilnya. Kita akan lakukan hal yang sama, itu sama dengan sum kurung buka, kita blok, lalu enter. Nah, setelah kita menghitung semuanya, kita bisa mencari nilai yang terkecil untuk kita jadikan rute selanjutnya. Nah, di sini nilai yang terkecil itu 8,5. Jadi rute kita selanjutnya adalah ke kotak dengan hasil F-nya itu 8,5. Yaitu kita akan bergerak serong ke atas kiri. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kita akan menghitung lagi setelah kita dapatkan hasil sebelumnya itu 8,5. Nah, jadi kita akan menghitung nilai nilai kotak yang di sekelilingnya yang tidak ada penghalangnya. Nah, jadi sudah saya hitung sebelumnya. Nah, untuk penjelasannya itu, kemudian di sini rumusnya itu masih sama sebelumnya. Kita gunakan nilai G yang di titik kita berada sekarang, itu ini 6,2. Atau bisa gunakan kotaknya BG93. Nah, rumusnya itu sama dengan BG93 ditambah SQRT 2, karena dia serong. Nah, kita dapat hasilnya. Kemudian untuk yang lurus seperti ini, kita gunakan nama kotaknya itu tadi BG93 ditambah SQRT 1, karena dia lurus, tidak bukan serong seperti yang sebelumnya. Nah, kita dapatkan 7,2 di sini hasilnya. Nah, itu juga untuk yang ini kita coba lagi. Sama dengan BG 93 ditambah SQRT 2, karena dia serong kasusnya seperti yang di atas. Nah, kita dapatkan hasilnya 7,7 juga. Jadi untuk yang serong itu semua hasilnya sama 7,7, dan untuk yang lurus hasilnya itu sama semua 7,2 untuk nilai G-nya. Nah, untuk nilai H-nya itu kita hitung dari titik tujuan kita karena kita satu gini, jadi ini kita anggap 0, kemudian ini 0, ini 1. Nah, jadi cara menghitungnya itu sama dengan SQRT 0 tambah 1. Jadinya 1,0. Kemudian yang ini kita bergerak 2 peta, dari sini 1, 2. Sama dengan SQRT 0 tambah 2. Itu. Maaf. Sama dengan SQRT 0 ditambah 2 kuadrat. Nah, jadi 2 kuadrat itu sama dengan 4. Kelihatan hasilnya 2,0. Kemudian di sini
sama dengan SQRT 0 tambah 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, kita dapatkan 30. Kemudian setelah kita menghitung semuanya, nah kita ambil lagi satu contoh sini untuk menghitung nilainya. Itu 1, 2, 3. 3 kuadrat sama dengan 9. 1, 2. 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, jadi sama dengan SQRT 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi 3,6. Ya, benar. Kemudian setelah kita menghitung semua nilai G dan H-nya, kita akan mencari nilai F-nya. Nah, nilai F-nya itu caranya menghitung adalah dengan menjumlahkan nilai G dan H. Untuk rumusnya di Excel itu sama dengan sum kurung buka kita blok yang ingin kita jumlahkan kurung tutup lalu enter. Nah, kita akan dapatkan hasilnya. Kita coba lagi sama dengan sum buka kita blok lalu kita enter. Sama dengan sum kurung buka kita tutup blok. Nah, jadi setelah kita menghitung semuanya, kita dapat lihat di sini 8,7 adalah nilai yang paling kecil. Jadi ini merupakan rute kita selanjutnya, atau bisa dibilang rute yang terakhir. Nah, setelah kita mendapatkan rute terakhir, berarti kita sudah berhasil mencapai ke tujuan kita dari titik merah ini, kotak merah, ke titik kita yang berwarna biru. Kita dengan melalui 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali jalan, yaitu atau 6 kotak. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan saya tentang algoritma Astar yang tidak menggunakan halangan ataupun yang menggunakan halangan. Mohon maaf jika ada salah kata atau masih ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.